Ketua direktur terkejut menemukan saat petugas kebersihan sedang mengepel. Dia malah mengisi embernya dengan kulit jeruk. Saat itu juga dia menyadari petugas kebersihan di depannya adalah istri yang sudah lama terpisah darinya. Namun saat melihat luka mengerikan di wajah wanita itu, ketua direktur menjadi ragu. Demi membuktikan dugaannya, dia langsung meminta petugas kebersihan yang basah kuyup mengikutinya untuk mengganti pakaian. Saat melihat wanita itu memakai pakaian yang pernah dikenakan istrinya sebelum menghilang, ketua direktur semakin yakin dia adalah istrinya. Lalu dia memberitahu wanita itu bahwa istrinya telah hilang selama bertahun-tahun dan kedua anaknya sangat merindukan ibunya. Wanita itu hanya menghibur sang direktur bahwa suatu hari dia pasti akan bertemu kembali dengan istrinya. Namun saat itu putranya tiba-tiba datang. Melihat kejadian tersebut, dia mengira wanita itu sedang menggoda ayahnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung menampar wanita itu dan memaki petugas kebersihan sebagai perempuan jalang. Melihat anaknya yang begitu kasar dan ceroboh, sang direktur hampir muntah darah karena marah. Untuk memberi pelajaran kepada anak durhaka itu, ketua direktur menampar wajah putranya dengan keras. Namun siapa sangka hal itu malah membuat anaknya dendam. Dia tak menyangka ayah yang tak pernah memukulnya selama 20 tahun, kini malah bertindak kasar demi membela orang asing. Untuk membalas dendam pada wanita itu, malam itu juga dia menyekap ibu dan anak tersebut di ruang bawah tanah. Dan di depan mata wanita itu, dia memukul kedua tangan putrinya dengan tongkat baseball. Setelah itu wanita tersebut buru-buru membawa anaknya ke rumah sakit. Namun dokter mengatakan operasi harus segera dilakukan. Kalau tidak tangan anaknya tidak bisa diselamatkan. Menghadapi biaya operasi sebesar 300.000, wanita itu benar-benar tak sanggup membayarnya. Akhirnya dia menjual cincin yang telah dipakainya selama 20 tahun. Ketua direktur pun segera mendapat kabar tersebut. Sekilas saja dia langsung mengenali. Itu adalah cincin yang pernah dia berikan pada istrinya. Hanya ada satu di dunia ini. Dan di atasnya terukir nama istrinya. Dia pun segera menyuruh asistennya menyelidiki penjual cincin itu. Sementara itu, wanita itu sudah meminjam ke semua kerabat dan teman. Namun baru mengumpulkan sedikit lebih dari 100.000. Masih kekurangan 200.000 untuk biaya operasi anaknya. Dokter yang melihat keadaannya sangat menyedihkan. Akhirnya memberitahu bahwa rumah sakit ini bekerja sama dengan perusahaan. Selama dia adalah karyawan atau keluarga karyawan, biaya pengobatan bisa mendapatkan potongan setengah harga. Akhirnya, wanita itu berusaha keras untuk bisa bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan. Manajer yang melihat dia rajin dan cekatan selama masa percobaan, langsung memberitahunya untuk datang ke kantor dan mengurus surat pengangkatan. Wanita itu sangat senang mendengarnya. Karena begitu dia mendapat surat pengangkatan, dia bisa menggunakannya untuk mendapat potongan biaya operasi anaknya. Namun tak disangka, baru saja selesai kerja dan memegang surat pengangkatan, sebelum sempat keluar dari gedung, dia dipukul dari belakang hingga pingsan. Ternyata pria itu ingin membalas dendam karena mengira wanita itu menggoda ayahnya. Dia ingin membuka paksa pakaian wanita itu di depan umum. Wanita itu langsung berlutut memohon belas kasihan. Putrinya masih menunggu di rumah sakit untuk dioperasi. Baru saat itu pria itu menyadari mengapa wanita itu sangat peduli dengan kartu karyawan tersebut. Hal itu memberinya ide untuk menyiksa wanita itu. Dia memaksa wanita itu menampar dirinya sendiri 1000 kali. Jika tidak maka kartu karyawan akan dia robek. Wanita itu tahu anaknya masih menunggu di ruang rawat. Akhirnya dia menampar dirinya sendiri secepat mungkin. Tak lama, 1000 tamparan pun selesai. Saat wanita itu penuh harap mengulurkan tangannya, pria itu tiba-tiba berubah sikap. Dia meremas kartu karyawan itu, lalu melemparkannya ke kolam tanpa belas kasihan. Melihat harapannya hancur, wanita itu panik dan langsung melompat ke kolam. Namun karena kelelahan dia akhirnya pingsan. Di saat hidupnya berada di ujung tanduk, CEO tiba tepat waktu.